Puji nama Tuhan, Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh berada di rumah Tuhan kembali pagi ini. Dan saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Selamat pagi dan Shalom semuanya. Saya mengundang bagi Bapak Ibu yang ada di rumah untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kusanjung di tempat tinggi. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Amsal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan
jalanlah terus. Karena mereka tidak akan dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Selamat beribadah, memberkati kita semuanya. Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Yang di rumah juga, mari kita siapkan hati kita untuk hadir di tempat ini. Kita siapkan Roh Kudus memenuhi hati kita, dan tinggalkan kesibukan kita di luar dan memfokuskan diri kita untuk menerima Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian Allah Roh Kudus.
saat ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan. Meskipun di luar itu cuaca kurang baik Tuhan, tapi Engkau tetap memimpin kami, tetap melindungi kami dari rumah sampai tempat ibadah ini dengan selamat Tuhan. Juga Tuhan, jagai saudara-saudara kami Tuhan yang belum dapat hadir Tuhan. Jikalau dia sakit Tuhan, Kau sembuhkan. Jika ada kegiatan lain Tuhan, Kau lindungi dan Engkau pimpin Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Shalom semuanya Bapak Ibu. Mari, masih semangat? Ya. Mari kita naikkan pujian, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
bagi kita. Mari semuanya kita tutup kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Yesus masih ada untuk kita. Di saat kita butuh, di saat kita mengalami hal-hal yang berat, masih ada Tuhan di sisi kita. Mari kita bersama-sama menyatakan masih ada Tuhan. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubah kamu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jalan yang dapat jalan hidupmu. Telah putus harapan dengan sebuah kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubah kamu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan,
Bapa di surga, hati kami baik. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pagi ini, Tuhan, dengan segala keterbatasan kami memohon anugerah Tuhan, memohon kasih karunia yang datang dari Tuhan, supaya saat kami dengar firman-Mu, kami menyiapkan seluruh keberadaan diri kami, dan biar pesan firman-Mu akan memberikan dorongan kepada kami, memberikan hal-hal yang baru Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau menolong kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah sabda-Mu yang kami akan dengar pagi ini memberikan jawaban dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, berbicaralah kepada kami dengan pengurapan yang baru, sehingga firman-Mu yang kami dengar menguatkan, meneduhkan, menegur, menasihati kami semua. Memberkati seluruh umat Tuhan bersama-sama dalam ibadah pada pagi ini di ruangan ini, ataupun kami semua yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh menikmati anugerah-Mu, menikmati kebaikan-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Kau Allah yang luar biasa, Engkau jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Kristus. Salam semuanya. Puji nama Tuhan. Senang sekali kalau masih berikan kesempatan pagi ini untuk beribadah bersama-sama pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lanjutkan pengajaran firman Tuhan seri khotbah di bukit. Kita sampai di seri yang ke-25 dari seri khotbah di bukit. Dan siapkan keberadaan diri dan hati kita. Semua pembicaraan dengan sesama kita diakhiri, karena waktunya pagi ini untuk kita sediakan hati, waktu, pemikiran, pendengaran kita untuk Tuhan berbicara kepada kita semua. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar seri khotbah di bukit tentang hal berpuasa. Ya, hal berpuasa. Kalau bicara tentang ini, maka sebetulnya kita perlu memahami bahwa mungkin saja dari antara kita tahu tentang puasa, tapi puasa yang bagaimana yang dimaksud dalam pengajaran firman Tuhan, terutama dalam konteks iman percaya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kalau hal berpuasa itu ditempatkan oleh Kristus Yesus di dalam pengajarannya di khotbah di bukit, ini adalah peletakan dasar awal di mana Yesus ketika hadir sebagai manusia, sebagai guru, sebagai rabi, dan dia mengajar banyak orang. Dan ternyata hal berpuasa itu juga disampaikan dalam pengajaran khotbah di bukit oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan lebih dahulu membacanya dari Matius pasal yang ke-6. Karena hanya 3 ayat, kita akan baca bersuara bersama-sama, sehingga semua kanan kiri kita mendengar dan diri kita mendengar juga. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ayat yang ke-18, 2, 3.
supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Amin. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan review sejenak untuk seri khotbah di Bukit yang ke-24. Kemarin kita bicara tentang mana doa Bapa kami di bagian yang ketiga, yaitu tentang pengampunan. Pada kesempatan yang lalu saya menyampaikan bahwa pengampunan atau mengampuni itu berhubungan dengan Allah, manusia, dan kekekalan. Karena kalau kita bicara tentang Allah dan manusia, kita semua, maka sebetulnya kita sedang masuk dalam dunia kekekalan, yaitu hidup kekal. Alkitab mengatakan bahwa barang siapa tidak mengampuni, dia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan yang kedua, dalam hidup kita sebagai manusia, ya, manusia itu berinteraksi. Dalam interaksi dikatakan oleh kitab Amsal bahwa manusia atau besi menajamkan besi, manusia itu menajamkan sesamanya. Dan ketika diizinkan berinteraksi, ada hal-hal yang positif yang kita akan dapat ambil, tetapi ada hal-hal yang kadangkala ketika kita berinteraksi membuat kita jatuh dalam dosa. Akibatnya kita sakit hati dan kita sulit untuk mengampuni. Dan kalau kita berinteraksi, biasanya ada hal-hal yang Tuhan izinkan sulit untuk kita pahami, tapi itu untuk membentuk kita menjadi baik. Tapi sebetulnya bukan hanya itu. Ada maksud yang lain kadangkala kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita, karena iblis itu kalau memberikan ketika kita berinteraksi, dia memakai senjata kunonya, yaitu kekecewaan. Kekecewaan itu sebetulnya hal yang sepele, tapi sebetulnya kalau kita mau telaah bersama-sama, ini senjata iblis yang kuno tapi ampuh. Nampaknya biasa, tapi kalau kita tidak perhatikan baik-baik, kekecewaan itu akan membuat kita tidak masuk di dalam apa yang namanya rencana Allah, blueprint Allah, yang nantinya kita masuk dalam kekekalan. Karena itu, ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain, dalam komunitas, di masyarakat, apa saja, dengan relasi bisnis kita dan sebagainya, ketika kita berinteraksi selalu ada dua ini. Ketika diizinkan orang lain membentuk kita atau menajamkan kita, Tuhan sedang memampukan kita bahwa kita sedang dibentuk. Dan jangan pernah kecewa, karena ketika kecewa itu dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Nah, karena itu yang ketiga, kita perlu belajar bersama-sama untuk ketika kita mengingat kesalahan orang lain, jangan sampai kita mengingat terus dan membicarakannya. Sekalipun mungkin ketika kita membicarakannya, kita sedang minta bantuan doa, minta nasihat. Tapi juga kita perlu bijaksana, karena ketika kita berbicara, kita perlu bijak dengan siapa kita perlu berbicara. Ya, tentunya kita tidak akan bicara dengan orang yang salah, sehingga masalah itu tidak akan semakin merunyam, tapi tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada penyelesaiannya. Karena itu kita bicara dengan orang yang tepat, sehingga ada solusi, ada jalan keluar. Nah, saya kemarin menyampaikan juga langkah-langkah untuk mempermudah mengampuni. Yang pertama, kita perlu mengingat pengampunan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jika Tuhan mengampuni kita, mari kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Entah itu suami kita, istri kita, ya, teman-teman di komunitas kita, atau bahkan mungkin tetangga kita di masyarakat dan sebagainya. Kita perlu belajar. Dan yang kedua, langkah yang kedua untuk kita dapat mengampuni, kemarin saya menyampaikan kita perlu belajar melihat ada sisi positif dari orang lain. Sehingga kalau kita melihat sisi positifnya, semua hal itu akan dapat kita cerna menjadi hal yang baik. Langkah yang ketiga, jangan banyak bicara, tapi diam, nantikanlah Tuhan, supaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kita perlu belajar untuk menerima kembali saudara seiman jika ada di antara mereka yang pernah berbuat salah kepada kita, dan
kita sulit untuk menerima kembali, bahkan mengampuni. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, mari kita belajar untuk menerima kembali. Sama seperti kita yang punya banyak dosa, tapi Tuhan menerima kita kembali, menerima kita apa adanya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu review sejenak tentang seri khotbah di bukit yang ke-24. Kita akan fokuskan perhatian kita dengan topik khotbah seri di bukit yang ke-25 yang saya berjudul Hari Berpuasa. Saya akan memulai dengan sebuah pemikiran yang tertulis, yang saya kutip dari seorang penulis yang namanya Mahatma Gandhi. Dia mengatakan begini, ketujuh dosa sosial. Yang pertama, menurut dia, politik tanpa prinsip. Dalam dunia ini, dalam kekristenan pun sebetulnya politik itu boleh-boleh saja, tapi harus ada prinsip. Prinsip apa? Kebenaran, tidak menghalalkan segala cara. Yang kedua, dosa sosial menurut Mahatma Gandhi adalah kekayaan tanpa kerja keras. Dan tidak mungkin semua kekayaan yang ada dimiliki oleh seseorang dimulai dari hal kecil, yaitu kerja keras, sampai kemudian dilimpahi berkat, dilimpahi kekayaan. Selalu ada rintisan mulai dari nol. Kemudian perniagaan atau usaha, menurut Mahatma Gandhi, dosa sosial itu adalah tanpa moralitas. Karena itu kita perlu pegang moralitas Kristiani ketika kita berniaga, ketika kita berusaha. Yang kedua, kesenangan tanpa nurani. Jadi kalau kita punya kesenangan, punya kemauan yang menyenangkan kita, selalu harus diimbangi bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang punya hati nurani. Hati nurani itu seperti alarm yang mengingatkan kita kalau itu keluar dan menyimpang dari jalur. Yang kelima, menurut Mahatma Gandhi, ketujuh dosa sosial itu adalah jika pendidikan tanpa karakter. Percuma kalau kita sekolah, tapi karakter kita buruk. Ya, di STT Tawangmangu, pendidikan yang ada di STT Tawangmangu ketika saya belajar, tidak tahu sekarang ini sudah berubah atau tidak, tapi saya pikir tidak karena rektornya juga teman angkatan saya. Ada banyak teman-teman angkatan saya yang sebetulnya secara akademik mereka nggak mampu. Setiap kali ujian selalu nilainya jeblok, tidak pernah mendapatkan nilai 6. Lalu berapa Pak ya? 7? Enggak. Nilainya 4, 3, 2. Enggak semua. Tapi mengapa mereka lulus? Karena mereka punya karakter yang baik. Tapi sebaliknya, ada satu teman saya yang mereka dia betul-betul pandai. Dosen yang mengajar sampai kewalahan ketika teman saya ini bertanya begitu. Tapi ketika dia mau diwisuda, masuk dalam yudisium, ada review selama 4 tahun. Ada jejak rekam yang dibuat, dan ternyata ada hal yang mengharuskan dia untuk ditunda wisudanya. Karena apa? Karakternya buruk. Jadi pendidikan tanpa karakter itu merupakan dosa sosial. Yang keenam, ilmu pengetahuan tanpa humanisasi atau kemanusiaan. Jadi ilmu pengetahuan, IT yang kita miliki atau IT yang sekarang kita hidup ini harus dibarengi dengan human relation atau kemanusiaan yang memang kita perlu bersama-sama memahami bersama-sama. Dan dalam kehidupan kita, yang ketujuh, dosa sosial menurut Mahatma Gandhi, ibadah tanpa pengorbanan. Puasa itu termasuk bagian ibadah. Karena ibadah itu adalah sebuah kewajiban yang kita lakukan sebagai umat beriman dengan keyakinan apa saja. Bentuk kewajiban kita kepada Tuhan, entah itu beribadah di hari Minggu, entah itu beribadah di hari Jumat, entah itu beribadah dengan cara mereka, tapi itu ibadah bicara tentang sebuah kewajiban yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, jika bicara tentang hal berpuasa itu sama dengan kewajiban agama atau sama dengan sebuah kewajiban yang kita lakukan untuk Tuhan.
dan sebuah kebenaran. Sama seperti ayat-ayat sebelumnya, ketika kita memberi sedekah, itu juga sebuah ibadah. Bahkan Alkitab mengatakan sedekah itu adalah sebuah keharusan. Tentang berdoa juga itu merupakan sebagai sebuah kesempatan untuk kita lakukan bersama-sama, itu sebagai bentuk ibadah, dan itu sebuah keharusan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal berpuasa, kalau hal berpuasa ini sebagai sebuah keharusan, maka sebetulnya kita punya timing dalam waktu 1 tahun. Kita punya timing yang kita tetapkan untuk kita berpuasa. Tapi jujur, dan sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, mungkin kita jarang berpuasa. Ya, mungkin kita nggak pernah berpuasa. Karena itu Alkitab mengajar kepada kita bahwa Yesus, ketika kita menelaah baik-baik kalimat kata yang mengatakan apabila, ya, apabila itu dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis di situ, King James Version, when, ditulis dengan pada waktu, bukan if atau jika. Kalau digunakan if, maka dikatakan if you fast, atau jika kamu berpuasa, maka itu berarti bahwa Tuhan menganggap bahwa belum tentu orang yang diajar oleh Yesus itu berpuasa semua. Yang terjadi pada kesempatan itu adalah mereka yang termasuk kelompok rabi, kelompok Farisi, ahli Taurat, itu justru mereka melakukan itu. Tapi mereka melakukannya supaya dilihat oleh orang, sehingga mereka mengatakan kepada banyak orang, aku ini sedang berpuasa loh. Mereka mungkin gak mengatakan, tapi apa yang mereka lakukan, mereka mukanya muram, seperti orang munafik dan sebagainya, menunjukkan mereka sedang berpuasa. Nah, penggunaan when you fast, pada waktu engkau berpuasa, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menganggap bahwa mereka pasti berpuasa. When you fast, bukan if you fast. Kalau kata jika kamu berpuasa, berarti ada hal yang mungkin kita nggak lakukan. Tapi Yesus ternyata memakai when you fast. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita telah bersama-sama akan kata-kata ini. Karena kalau kita bicara tentang berpuasa, sebetulnya puasa kita sebagai orang Kristen itu seperti apa toh? Karena tidak ditetapkan seperti teman kita dalam waktu 1 bulan. Ya. Pun caranya bagaimana Pak Yer? Mungkin bagi kita yang sudah dari sejak kecil lahir Kristen mungkin tahu gitu ya. Nah, biasanya kalau saya berpuasa, saya tidak makan malam atau berhenti makan itu pada jam makan malam dan selanjutnya sampai pagi. Saya nggak makan tapi saya minum. Ya, misalnya saya selesai makan malam jam 8 malam dan mulai detik itu saya tidak makan, baik makanan bersifat makanan berat atau snack atau semua, saya nggak makan sampai pagi. Pagi mengapa saya harus minum? Karena cairan itu diperlukan. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika berpuasa nggak boleh makan dan minum terus begitu. Kalau kita kuat nggak apa-apa. Tapi karena dalam rangka belajar, latihan, pagi saya minum, tapi nggak banyak, cukup 1 gelas itu saya minum. Siang kemudian pagi nggak sarapan, siang nggak makan. Kalau kita kuat jam 12 dan berhenti di situ, makan tidak apa-apa. Dan latihlah jam 1, kemudian jam 2, sampai jam 6, atau bahkan sampai jam 8 lagi. Jadi ada jeda itu, tapi boleh minum. Nah, minumnya apa Pak Yer? Kalau minumnya yang manis,
Kan enak, seger gitu. Saya nggak menyarankan minuman-minuman yang manis, tapi saya menyarankan untuk kita minum air putih. Mengapa demikian? Karena saat kita berpuasa, sebetulnya sirkulasi tubuh kita itu sedang ditolong dalam tanda petik, karena ada racun-racun dalam tubuh kita, ya, yang dengan sendirinya ketika kita berpuasa itu akan larut dan terbuang dengan melalui air kencing kita, dengan kotoran kita. Nah, kalau kita minum air putih, itu akan mempercepat proses itu. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kalau puasa selanjutnya, mau hari berikutnya, mau sampai 2 hari, 3 hari begitu, biasanya yaitu saya makan siang, kemudian berhenti lagi sampai lanjut besoknya lagi. Tapi tetap continue minum. Mengapa? Karena tubuh kita butuh cairan. Tapi kalau memang kita kuat gak makan, gak minum sampai waktu komitmen yang kita tentukan, gak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Nah, ketika kita berpuasa, jangan ngomong kemudian kita mengatakan kita sedang berpuasa dan sebagainya. Aku sedang berpuasa loh, ya. Jangan, diam saja, karena gak perlu ibadah kita diketahui oleh orang lain. Hanya Bapa kita di surga yang mengetahui apa yang kita lakukan. Karena itu puasa itu adalah sebuah ibadah. Sama seperti kita memberikan sedekah, sama seperti kita berdoa sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau kita mau jujur, ada banyak anak-anak Tuhan yang mungkin saja kita nggak tahu, kita nggak pernah berpuasa. Pak, ya aku punya asam lambungku naik kalau berpuasa. Saya punya kesaksian. Jadi gembala di desa, almarhum Bapak Barnabas, itu punya sakit mah kronis. Tapi dia nekat dan dia berpuasa. Dia berpuasa seperti yang saya sampaikan tadi itu. Berhenti makan malam, kemudian sampai pagi dan dia minum. Ternyata setelah dia puasa beberapa hari itu, mahnya itu jadi sembuh. Asam lambung tidak lagi naik, tapi justru jadi sembuh. Pada waktu itu masih muda dia. Padahal dia harus bergumul dalam pengembalaannya. Kalau seandainya ada apa-apa ketika dia berpuasa, padahal dia sakit mah, otomatis dia bertanggung jawab dengan semua yang dikerjakan. Tapi ternyata Tuhan lebih bertanggung jawab kepada apa yang menjadi keinginan dan doa dan harapannya, sehingga mah asam lambungnya itu sembuh. Tapi ini sebuah pengalaman. Jangan jadikan doktrin untuk diterapkan, karena masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang berbeda. Saya tidak menyarankan ketika Anda punya mah dan kemudian berpuasa. Tapi kalau itu impresi dari Tuhan, lakukan supaya sakit kita sembuh. Tapi ada orang-orang yang berpuasa untuk hal-hal tertentu. Secara pribadi, ketika awal-awal pelayanan, saya suka berpuasa. Sabtu, kemudian hari Kamis selalu ada berpuasa, tapi tidak sampai kemudian jam 6. Selalu paling mau jam 3, jam 4 saya sudah makan karena sudah tidak kuat. Karena itu badan saya ketika belum menikah itu badannya cuma 55 kilo. Seperti tinggi seperti cagak listrik, kata teman saya. Kurus, tinggi 172, berat badan 55. Tapi karena itu saya lakukan untuk pergumulan-pergumulan. Nah, ada orang-orang yang berpuasa untuk itu, pergumulan-pergumulannya. Ya, saya kalau stres lebih banyak tidak makan dibandingkan makan. Ya, kalau stres biasanya lebih banyak berdiam, berpuasa. Ya, bahkan di kondisi-kondisi tertentu ketika masih dalam mula-mula pelayanan ketika belum menikah, kadangkala berpuasa terpaksa karena nggak ada yang dimakan. Seperti itu. Nah, itu sekilas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa puasa itu adalah sebuah ibadah, karena itu mari kita cermati bersama-sama bahwa itu juga penting buat kehidupan kita, dalam hidup rohani kita, dan juga dalam kehidupan jasmani kita.
Ya, ada racun-racun yang akan mati ketika kita berpuasa. Toksin dalam tubuh kita akan mati ketika kita berpuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau puasa itu sebagai sebuah ibadah, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, jangan berbuka muram. Mengapa kita nggak boleh bermuka muram? Ya, mengapa? Karena puasa kita, ya, ayatnya kita akan baca lebih dahulu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti apa? Seperti orang munafik. Bahkan terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau kalian berpuasa, janganlah bermuka muram seperti orang yang suka berpura-pura. Ya, itu. Nah, pertanyaannya kembali saya katakan tadi bahwa mengapa kita perlu berpuasa dengan muka berseri dan jangan muka kita muram. Kalau kita bermuka muram, cemberut, puasa kita tidak akan diterima sebagai sebuah ibadah. Padahal puasa itu kita lakukan untuk tujuan rohani, supaya rohani kita naik, kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau semakin dekat kita dengan Tuhan, dan muka kita cemberut, muka kita stres, muka kita muram, ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk puasa, kita nggak akan diterima. Bahkan kalau kita bandingkan dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 6 dan 7. Ketika muka muram, itu ternyata menurut Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7, itu sudah mendatangkan dosa. Perhatikan baik-baik. Ini peristiwa Kain dan Habil. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, kalau puasa, hatinya panas, kita sementara pengen dekat dengan Tuhan, muka kita muram, ya jelas ibadah kita nggak diterima. Hati kita panas, muka kita muram. Sama seperti melihat rekan bisnis kita yang waktu jatuh tempo bayar, tapi nggak bayar gitu. Gitu ya. Bingung kita. Ayat yang ke-7. Apabila mukamu muram, ya apabila mukamu tidak berseri atau berseri dan muram, jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini peristiwa Kain dan Habil. Ketika persembahan mereka diberikan kepada Tuhan sebagai sebuah ibadah, persembahan Habil diterima, tapi persembahan Kain tidak diterima. Sebetulnya bukan pada bentuk persembahannya, tapi dari awal Kain itu cemberut mukanya muram. Dikatakan seperti dosa itu sedang mengintip, yang menggoda engkau. Dan pertanyaannya pagi ini, kalau kita sedang beribadah, adakah kita punya muka berseri-seri? Coba tengok kanan kiri, kasih senyum dong. Senyum, lambaikan senyum tangan gitu ya. Supaya kita bisa, ibadah kita diterima. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita berpuasa dan muka kita muram, ibadah dalam bentuk puasa yang kita lakukan tidak diterima. Yang kedua, kalau puasa itu sebagai sebuah ibadah, hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah jangan lakukan ketika kita melakukan puasa seperti orang munafik yang berpura-pura. Ya, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa sedang berpuasa. Air mukanya dirubah. Ini pintar sekali bersandiwara, gitu ya. Pintar sekali. Nah, kita perlu perhatikan. Pertanyaannya kembali, mengapa? Mengapa kita nggak boleh puasa seperti orang munafik? Ya iyalah, kita nggak akan mendapatkan pahala. Seorang munafik dalam pembahasan kita yang dahulu, itu seperti seorang aktor atau aktris yang sedang memerankan peran di panggung acting dan sandiwara. Bahkan kalau boleh saya katakan, aktor dia bisa menghalalkan segala cara supaya nampak
baik actionnya dan diperhatikan dan dilihat oleh orang banyak, menyenangkan. Supaya apa? Supaya untuk menyenangkan orang lain. Padahal ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan bukan menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan Bapa kita di surga. Karena Bapa melihat hal yang tersembunyi yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, mari kita belajar jika kita melakukan puasa sebagai ibadah. Belajarlah lakukan dengan tersembunyi. Jangan sampai orang lain tahu. Biasanya, saya dengan Nana, kalau berpuasa, itu bareng. Kalau besok tidak makan, atau nanti malam tidak makan, besok puasa, berarti kita masak untuk Nathan saja. Jadi bareng biasanya. Dan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu kadangkala dia punya waktu berpuasa sendiri. Demikian juga sebaliknya, ada waktu saya punya kesempatan untuk berpuasa sendiri, dan itu tidak bilang. Kadangkala kalau tidak bilang, sudah dimasak kok tidak dimakan toh mas, padahal sudah berpuasa. Ya, karena saya tidak bilang. Nah, satu rumah pun sebetulnya nggak perlu kita ngomong, apalagi dengan orang lain. Nah, sebetulnya hal tersembunyi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu, jangan seperti orang yang munafik yang pamer bahwa kita sedang melakukan ibadah, tapi cukup kita dengan Bapa kita di surga. Ya, ayat 17 dan 18 mengatakan begini, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Mengapa? Supaya nggak terlihat muka kita itu muram. Terlihat aktivitas kita sama seperti orang lain, sama seperti kita biasa melakukan aktivitas kita. Ya, tidak sedang berduka. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapa melihat yang tersembunyi dari ibadah yang bentuknya puasa yang kita lakukan, maka akan ada perkenanan. Akan ada perkenanan dari Bapa. Nah, kalau itu perkenanan dari Bapa, kita melakukan dengan tersembunyi, sebetulnya doa kita sebelum kita ngomong dengan Bapa kita di surga, kalau favor, perkenanan Bapa itu atas kita, saya yakin ketika kita baru memikirkan saja, ketika kita baru merenungkan saja, Tuhan sudah kasih kepada kita. Oh iya, Tuhan kasih kepada kita. Itu bentuk perkenanan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita punya pergumulan-pergumulan yang kita bawa dalam kehidupan kita. Entah ringan, sedang, atau bahkan pergumulan berat. Tapi mari belajar untuk kita memandang pergumulan itu dari cara pandang iman Kristen dan cara pandang Alkitab, cara pandang sorga. Mengapa demikian? Iya, karena kalau kita menghadapi dengan cara pandang manusia, kita akan berat. Karena tidak ada ikut campur tangan dari sorga Bapa kita yang memampukan kita. Tapi kalau cari cara pandang Alkitab, cara pandang kebenaran, maka pergumulan seberat apapun akan jadi ringan. Karena apa? Akan ada selalu perkenanan. Ingat, pergumulan, ada kesempatan pergumulan yang memang kita hanya doakan saja, selesai. Tapi ada pergumulan-pergumulan yang berat, yang Alkitab mengatakan, jenis ini tidak bisa hanya didoakan, tapi juga berpuasa. Jadi ada pergumulan berat yang memang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dan mungkin saja sulit kapan jalan keluarnya. Itu sebetulnya waktunya untuk kita merendahkan diri, berpuasa. Dan kalau kita lakukan dengan cara yang Tuhan maksudkan,
seperti penjelasan tadi saya di awal, maka favor, perkenanan dari Bapa itu akan datang kepada kita. Nah, kalau perkenanan Bapa itu datang kepada kita, kita belum ngomong saja, Tuhan sudah kasih kepada kita. Sama seperti kita punya anak. Anak-anak kita mungkin punya kebutuhan yang mungkin tidak pernah diucapkan kepada kita. Tapi kalau kita sebagai bapak yang baik, sebagai mama yang baik, tahu kebutuhan anak kita, mereka belum ngomong kepada kita, sudah dikasih. Karena apa? Kita mengasihi, ada kesempatan hubungan yang baik. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sekarang mari kita belajar dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan di akhir nanti saya akan tunjukkan di ayat yang ke-8 dan 9. Tidak saya lengkapi di PowerPoint ini, supaya kita bisa mempertajam pengalaman-pengalaman iman kita dalam ketika kita berpuasa. Ya. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Pertanyaan ini muncul akibat dari orang Israel yang melakukan puasa dengan cara-cara agamawi, tidak menyentuh perkenanan Bapa. Sehingga Yesaya ngomong, mengingatkan, engkau tidak memperhatikannya juga, kata Tuhan. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Masih ada kekejaman, masih ada kelaliman yang dilakukan. Maka puasa mereka nggak akan diterima. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Artinya, ketika kita berpuasa, tidak boleh ada pengalaman hidup jahat dalam diri kita tentang orang-orang lain. Bahkan dalam bentuk tindakan yang nyata yang kita sedang kerjakan. Kalau kita melakukan itu, puasa kita tidak akan diterima. Biasa ketika saya sampaikan tadi, ketika saya berpuasa, saya gunakan waktu dalam keseharian itu untuk berdoa. Ada jam berdoa, ada jam untuk baca Alkitab, tapi memang juga ada jam aktivitas yang lain. Yang penting ketika kita melakukan aktivitas kita, tidak boleh ada hal-hal jahat yang Tuhan baca, bukan menurut kita. Hal-hal jahat yang Tuhan baca dan bukan menurut kita. Makanya ketika kita berpuasa dalam ibadah kita itu, kita perlu hati-hati. Karena seringkali kita nggak akan bisa mendapatkan perkenanan Bapa di surga kalau kita nggak hati-hati. Ini versi Yesaya. Dan tepat kalau kita singgung dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah di bukit. Semua urusan yang berbicara tentang kemunafikan, itu bicara tentang hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh banyak orang ketika mereka melakukan ibadah dalam rangka berpuasa itu. Lalu pertanyaannya yang bagaimana? Yesaya memberikan kepada kita, bukan seperti itu. Ya, kata ayat yang ke-6, nanti kita baca ayat yang ke-5 dulu. Sesungguhnya inilah atau inikah berpuasa yang ku kehendaki? Tidak. Dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidurmu. Sesungguhnya itukah yang kusebut berpuasa? Mengadakan hari yang diperkenan pada Tuhan? Tidak. Jadi orang Israel ketika berkabung, ketika berpuasa, selalu ada ini.
Ada kain karung, itu bicara tentang tempat untuk abu diurapkan ke kepalanya. Biasanya mereka bertiarap untuk mengadakan itu. Tapi menurut Yesaya, orang-orang yang melakukan seperti itu ternyata nggak diterima oleh Tuhan. Dia katakan seperti ini, ayat yang ke-6. Bukan seperti itu. Berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Apakah itu? Membuka belenggu-belenggu kelaliman. Dilanjutkan, dan melepaskan tali-taliku, dan supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya atau tidak, dalam dunia yang nyata ini selalu ada dunia maya, dunia kegelapan, bukan dunia maya di internet, dunia kegelapan yang tidak bisa kita lihat di kasat mata, yang sebetulnya itu membelenggu usaha, membelenggu rumah tangga, membelenggu daerah, teritorial dan sebagainya, sehingga sulit sekali untuk ditembus oleh kebenaran. Bahkan mungkin saja membelenggu hati kita, dan itu perlu ditembus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seperti itu waktunya kita mengadakan peperangan untuk mematahkan belenggu-belenggu, melepaskan kuk yang sebetulnya sedang mencengkeram teritorial daerah, mencengkeram rumah tangga, mencengkeram usaha kita, sehingga tidak ada terobosan yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan itu saatnya untuk apa? Untuk kita berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa sebetulnya sedang menantang kuasa kegelapan yang kita tidak lihat untuk melakukannya itu, sehingga kita bisa mengadakan peperangan yang sesungguhnya untuk menghancurkan dan dapat menerobos segala bentuk kelaliman, segala bentuk belenggu yang kita nggak bisa lihat, yang itu sedang mencengkeram daerah teritorial, rumah tangga, atau yang lainnya. Dan itu bentuknya spirit, kita perlu jaga baik-baik. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh Yesaya untuk kita, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang lapar. Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-8. Oke, saya akan bacakan. Saya tidak ditulis di situ, tapi saya mengingat ayatnya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Luar biasa. Ini bentuk apa? Bentuk perkenanan Tuhan. Terang kita akan merekah, bersinar. Bahkan ayat yang ke-9, ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Dengan kata lain, kalau kita meminta pertolongan, ada jawaban dari surga. Doa-doa kita dijawab. Ketika apa? Ketika ada ibadah yang dalam bentuk puasa yang kita lakukan dan diperkenan oleh Bapa. Caranya bagaimana? Menurut Yesaya jelas, mematahkan belenggu kelaliman, kuk kelaliman. Bahkan kita berbagi kepada mereka yang lapar, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang telanjang, sehingga mendapatkan perkenanan. Ada pemulihan, terang itu akan bersinar. Perkenanan Tuhan terang bersinar, bahkan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita mengalami sesuatu yang dahsyat, yang mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya berpikir tidak ada satu orang yang tidak mau. Pasti kita mau. Karena itu camkan baik-baik.
kalau ada kesempatan-kesempatan yang memang Tuhan izinkan kita harus berpuasa, jangan takut sakit mah, karena masih boleh minum. Jangan takut. Jangan takut sampai asam lambung kita naik. Jangan takut kalau kita ada pergumulan berat. Lakukan itu. Tapi dalam sudut pandang kerangka yang disampaikan oleh Yesus. Minyaki rambutmu, cuci mukamu, sehingga kita gak kelihatan berpuasa. Dan menurut Yesaya, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, mematahkan belenggu-belenggu, mematahkan kuku kelaliman. Bahkan ada kesempatan untuk berbagi. Lakukan itu. Maka perkenan dari surga itu akan dapat kita dapatkan dalam kehidupan kita. Maka kesimpulannya pagi ini adalah berpuasa yang benar bukan sikap agamawi, tetapi lebih pada tindakan yang nyata menyenangkan Tuhan. Berpuasa yang benar berani melepaskan ego kemanusiaan kita. Karena ketika kita berpuasa, kita harus diajar untuk merendahkan diri, melepaskan semua keakuan, melepaskan semua ego. Dan berpuasa yang benar bukan spirit agamawi, tetapi berani membagi hidup dengan orang lain. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
sangat baik. Bapa di surga, kami merindukan supaya favor perkenanan dari Bapa itu dapat kami rasakan dan nikmati dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Engkau menolong kami, Tuhan, supaya kami boleh menikmati perkenanan yang datang dari Bapa. Karena itu kami mau bersama-sama mengoreksi seluruh ibadah kami. Khususnya pagi ini, Tuhan, kami belajar tentang hal berpuasa. Mungkin selama ini kami gak pernah lakukan, Tuhan. Atau mungkin selama ini kami pernah melakukan, tapi hanya sebuah legalitas agamawi saja, Tuhan. Tapi pagi ini Engkau memberikan pengajaran kepada kami bagaimana cara berpuasa yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan, baik yang ada yang diajarkan oleh Kristus Yesus, atau ketika kami membandingkan dalam kitab Yesaya, Bapa, Engkau menolong kami, Tuhan Yesus. Engkau memampukan kami, Tuhan Yesus, supaya favor perkenanan dari Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Bapa, memberkati umat-Mu, mereka yang ada dalam kesulitan, mereka yang ada dalam pergumulan, tantangan dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka mendengar firman ini, saatnya mereka mencari perkenanan Tuhan, supaya mereka dapatkan jawaban dari Tuhan atas pergumulan, supaya mereka mendapatkan solusi dari Engkau saat mereka mendengar firman Tuhan tentang hal berpuasa. Kami ingin menjadi pelaku kebenaran-Mu, Tuhan, dan di dalam Engkau menetapkan firman-Mu di hati kami. Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau menolong kami, memberkati kami semua. Kami terima firman-Mu pagi ini, dan pengurapan firman-Mu atas kami semua, memberkati kami. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa di surga, hati kami melimpah dalam ucapan syukur untuk anugerah-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Murianti yang berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan beliau, Tuhan. Biarlah hari-hari, minggu, bulan berganti, bahkan tahun berganti. Kami ingin melihat kemurahan Tuhan, favor perkenanan Allah itu nyata atas kehidupan Ibu Murianti. Kami berdoa dari tempat ini masing-masing, sementara Ibu Mur ada di rumah. Tuhan, kami berdoa, biarlah pengalaman surgawi, Bapa yang ajaib, Allah di dalam Tuhan Kristus itu mengaruniakan berkat umur panjang, berkat kesehatan, berkat kekuatan melimpah. Recovery dari sakit COVID yang pernah dialaminya akan pulih seperti sedia kala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Ibu Murianti. Demikian Engkau juga memberkati seluruh umat Tuhan jemaat LBC yang Engkau kasihi, yang ada di rumah ibadah ini, ataupun kami semua yang mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan, biarlah dalam hidup kami tetap menyala-nyala dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kerinduan kami untuk kami terus mendapatkan perkenanan Tuhan itu, biarlah terus nyata dalam komunitas ini, Tuhan. Dalam hidup kami secara pribadi, dalam rumah tangga yang kami bangun, usaha yang kami bangun, usaha yang kami kerjakan, studi yang kami lakukan. Bapa, kami ingin mencapai apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah ketika kami melangkahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Karena itu ya Bapa, Tuhan menolong kami. Segala bentuk pergumulan usaha, keuangan finansial kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Bapa, kami memohon anugerah Tuhan. Berkati untuk tanah Semarang Indah. Mari Engkau memberkati untuk proses balik nama. Tuhan, kami menantinya. Kami doakan biarlah setiap orang yang mengurus itu, Tuhan, baik pihak BPN atau pihak notaris, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong. Terima kasih untuk KRK yang melalui tahap-tahap akhir di dalamnya. Kami mohon anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Bahkan persiapan pembangunan untuk gereja kami ini pun kami menyerahkan sepenuhnya
ke dalam tangan Kristus Yesus yang ajaib. Bapa, bekerjalah dengan kuasa Tuhan di hidup kami, melalui hidup kami. Tuhan memampukan kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, tengadakan ke atas, menghadap Bapa di surga. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Allah yang memperkenan kehidupan kita. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat sukacita dan damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan mengalami progres naik dalam hidup ekonomi rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam segala hal yang engkau bangun. Tidak akan pernah mengalami turun Tuhan, tetapi akan mengalami kondisi naik, karena Tuhan memampukan memberkati kami semua. Bahkan berkat Allah itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah di hidup kami, sampai kegenapan janji Allah digenapi dalam kehidupan kami, ketika engkau datang menjemput kami yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.